yang dekat sama Nabi Muhammad. Hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh-sungguh menghadiahi hadiah terbesar bagi orang yang beriman. Apa nih hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita nih? Kita sebagai orang yang beriman sama Allah dikasih apa? Rumah yang mewah, mobil yang bagus, dikasih tampang yang cakep-cakep. Kayaknya enggak juga. Kita lihat orang kafir-kafir pada punya rumah besar-besar. Kita lihat orang kafir-kafir dikasih muka cakep-cakep dari kita, dikasih hidung lebih mancung-mancung dari kita, dikasih duit lebih banyak daripada kita. Ternyata bukan itu hadiah besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena teman-teman, orang punya harta banyak belum tentu bahagia. Makanya Allah waktu bilang hadiah paling besar Allah berikan kepada orang yang beriman bukan harta, bukan rupa, bukan tahta. Akan tapi yang Allah bilang, ibba'atha fihim rasulan, telah aku utuskan untuk kalian Nabi Muhammad. Hadiah terbesar buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa rengkuh hadiah ini. Mudah-mudahan bisa kita deketin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Gimana tuh caranya Ustazah? Biar gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Nah, ini saya mau kasih tahu. Cara biar Nabi Muhammad gak tinggalin kita. Gimana caranya? Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nah, itu ada caranya. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun, teman-teman saudara sekalian. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Jangan tinggalin ajaran Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Dulu sebelum nikah nih melaki yang ini nih, kerudungan rapi, ke tukang sayur aja nggak pernah ketinggalan. Ngejar bakso aja relaan baksonya yang pergi dah, daripada keluar nggak pakai jilbab, karena nggak mahram sama tukang bakso. Giliran kawin suaminya bilang, kamu kayaknya kalau kayak pakai kerudungan kayak kelihatan lebih tua 10 tahun dah dari aslinya. Emang iya ya, ya udah deh nggak apa-apa deh, saya nggak usah kerudungan lah. Kamu tinggalkan ajaran Nabi Muhammad untuk seseorang. Kalau udah kamu tinggalin, jangan salahin siapa-siapa kalau kamu ditinggalin sama Nabi Muhammad. Ada adik-adik nih belum nikah, dia pacaran. Dek, saya bilangin, setiap kali kamu berduaan sama pacar kamu tuh, itu yang ketiganya setan. Kalau udah yang ketiganya setan, artinya nggak akan ada Nabi Muhammad. Halo? Itu udah teori pasti tuh, itu udah prinsip pasti tuh. Nabi nggak akan mau berada dalam kumpulan ada setan di situ. Ya udah kalau gitu setannya suruh pergi Ustazah. Nah kamu terlanjur panggil. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ma khala rajul wa mra'ah illa wa syaitan thalithuhuma.
Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Udah pasti. Jadi orang kalau lagi pacaran berarti dia ninggalin Nabi Muhammad. Tinggalin tuh Nabi Muhammad sama dia. Jangan salahin siapa-siapa kalau Nabi Muhammad kemudian meninggalkanmu. Makanya Nabi Muhammad bilang, ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau lagi berzina saat masih dalam hari-hari dia belum bertaubat dari perzinaannya, masih ntar ketemuan lagi, ntar habis itu janjian ketemuan lagi, ntar check in hotel misalnya dan lain sebagainya. Teman-teman seriku sekalian, maka katanya Nabi Muhammad, kalau dia meninggal dunia di masa-masa itu, tidak akan meninggal dunia sebagai orang yang beriman. Imannya udah kecabut dari dalam hatinya, naudzubillah. Jangan. Maka adik-adik, ini ada nggak sini orangnya? Perasaan depan saya banyak nenek-nenek nih. Emang zaman sekarang tuh umur perempuan suka nggak kelihatan. Kalau dari muka nih suka nggak kelihatan dah emang. Ya, kelihatannya dari dengkul. Kalau udah per 15 menit ganti posisi, tuh. Kalau udah yang mau berdiri perlu bantuan atau ada stylenya dulu gitu, ada gayanya pakai miring kanan, miring kiri, tuh. Tahuan umurnya. Uban udah nggak kelihatan sekarang. Baru pakai jilbab kan? Kadang-kadang juga disemir ya kan? Diwarnain merah, hijau, kuning. Gak kelihatan umur dari rambut. Udah dah paling bener. Ciriin umur orang dari dengkul, bener dah. Kok Ustazah tahu? Nah saya juga gitu. Berasa banget dari atas umur 40 tahun emang bener-bener tuh. Adik-adik sekalian, siapapun darimu yang sekarang sedang terjebak cinta yang tidak halal, segeralah tinggalkan atau minta dia untuk menghalalkanmu dalam pernikahan. Lamar saya atau tinggalkan saya, sebab saya hanya punya hidup sekali, tak akan saya habiskan dengan berlimang dosa. Mau hidup cuman sekali-sekalinya nggak barengan sama Nabi Muhammad? Jangan mau dek. Mau hidup yang cuman sekali-sekalinya kamu jauh dari Nabi Muhammad? Jangan mau. Nabi Muhammad tuh andalan kita semuanya. Ustazah, urusan dunia nih, rezeki ini yang paling jadi pikiran saya Ustazah. Paling pikiran saya nih mau urusan rezeki dah Ustazah. Emang bisa ya Ustazah kita ngandelin Nabi Muhammad? Bisa banget teman-teman saya sekalian, bisa banget. Ada dulu orang miskin banget. Ini terjadi di tempatnya Khalifah Al-Ma'mun, ya, zaman berapa ratus tahun silam. Sedikit sekalian saya muliakan, ada orang miskin banget. Dia istrinya mau melahirkan nggak punya duit. Barang-barang mau dijual juga nggak ada. Mau beli nih buat sekedar persiapan bayinya nggak punya. Miskin banget. Istrinya bolak-balik bilang nih gimana nih ntar ya, mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki. Ternyata enggak. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat kelebihan rezeki nih besok hari. Ternyata enggak. Akhirnya dia bingung-bingung, dia datang ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah ke makam Nabi Muhammad, nangis. Orang sana memang, orang Madinah. Dia datang nangis di makam Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, saya umatmu nih Rasul, gini amat ya nasib saya. Istri saya mau melahirkan anak saya Rasulullah, dan istri saya umatmu, anak saya umatmu.
Ya Rasulullah, tolongin saya. Malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpiin Nabi, sama Nabi dibilangin, emang segampang itu ya Ustazah mimpi Nabi Muhammad? Iya, buat sebagian orang. Yang apa Ustazah? Yang hatinya bersih. Ya, jadi itu istilah mimpi Nabi Muhammad tuh teman-teman. Itu tuh gampang buat sebagian orang yang hatinya bersih. Tapi Ustazah ada kok orangnya kayaknya nggak bersih-bersih amat deh hatinya. Misal, dia tuh Ustazah suka banget gitu, atau kamu ngerasa misalnya gitu ya, hati saya nggak bersih-bersih amat, tapi saya gampang tuh ngimpi Nabi Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Ustazah kan katanya setan nggak bisa nyerupai Nabi. Betul, setan nggak bisa nyerupai Nabi. Tapi kamu emang pernah lihat Nabi? Kan nggak? Betul nggak? Ini kayak ada orang nggak pernah lihat saya, terus dia bilang saya ngimpi Ustazah tadi malam. Tahu dari mana kalau itu saya? Kan begitu? Deh. Tapi Ustazah bukannya setan nggak bisa nyerupai Nabi. Setan nggak bisa nyerupai Nabi, tapi ngaku-ngaku jadi Nabi, dia mah paling pinter. Jadi setan bisa aja tuh, saya adalah Nabi Muhammad, saya perintahkan kamu buat marahin suami kamu, buat cewer anak kamu. Tuh udah nggak mungkin itu Nabi Muhammad. Hati-hati. Nah, Nabi Muhammad tuh paling nggak tega sama orang miskin dengan syarat hatinya bersih. Makanya Maulid Simtuturar ada bahasa gini, dan itu saya senang bacanya. Ya, saya senang semua kalimat-kalimatnya Habib Ali Habsyi ya. Tapi yang ini kayak gimana gitu, aduh Nabi romantis banget ya. Katanya Habib Ali Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau dipanggilnya sama orang miskin datangnya pasti cepet-cepetan. Nabi itu dari masa hidupnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang kaya ngawinin, ya Nabi datang juga, tapi nggak selalu paling awal. Tapi kalau orang miskin ngawinin, Nabi datang duluan sebelum yang lain-lain. Enak banget ya. Sampai sekarang juga Nabi tuh kayak gitu. Jadi Bu, kalau kamu ngerasa ya ampun rezeki sulit banget di dunia, tenang. Nabi kalau dipanggil sama orang miskin datangnya cepet. Maka deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.